Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Pada video sebelumnya, Anda sudah menyaksikan update terbaru mengenai PP 23 tahun 2018 bagi Anda wajib pajak UMKM dan bagaimana Anda mengetahui bahwa subjek pajak dan bagaimana mengaplikasikan PP 23 tahun 2018 serta subjek pajak tersebut akan menentukan bagaimana Anda menerapkannya pada bisnis wajib pajak yang ditentukan berdasarkan subjek pajak tersebut. Nah, bagi Anda, subjek pajak orang pribadi maupun subjek pajak badan, tentukan objeknya terlebih dahulu setelah Anda mengetahui subjek pajak yang dimana Anda mengetahui kapan Anda terdaftar dan setelah terdaftar bagaimana mengaplikasikan PP 23 tahun 2018. Kali ini kita akan melihat bagaimana objek PPh untuk tarif PP 23 tahun 2018. Nah, objek pajaknya jelas di sini adalah penghasilan dari usaha di mana peredaran bruto atau omset tidak melebihi 4,8 M dalam 1 tahun. Nah, omset dihitung secara keseluruhan bagi Anda yang memiliki gerai atau outlet, baik yang ada di pusat maupun cabang. Nah, kita akan lihat bagaimana nih penerapannya untuk kita bisa aplikasikan tentunya. Nah, usaha antara lain yaitu usaha dagang, industri, dan jasa seperti misalnya toko, kios, ataupun los, kelontong, baik yang bidangnya pakaian, kemudian elektronik, bengkel, penjahit, warung, atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Nah, ini kita hitung nih bagaimana omset yang diperoleh selama 1 bulan. Nah, dari omset tersebut atau peredaran bruto tersebut, nah kita akan kalikan dengan tarif yang relatif murah, yaitu 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto. Nah, peredaran bruto tertentu merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha termasuk peredaran bruto dari cabang. Nah, jika Anda memiliki cabang lebih dari 1, maka seluruh dari cabang tersebut harus Anda hitung omsetnya atau peredaran bruto, serta ketika Anda sudah mengetahui jumlah keseluruhan, maka tentunya mudah ya, hanya mengalihkan dengan tarif 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto Anda. Nah, dalam hal WPOP, yaitu orang pribadi, suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau PH, atau istrinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri atau MT, peredaran bruto tertentu ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan istri. Wah, cukup menarik ya. Sebelumnya Anda dapat menyimak nih video-video saya terkait dengan bagaimana menghitung status perpajakan Anda jika Anda sudah berkeluarga. Nah, saksikan bahwa MC Consulting menjelaskan di video sebelumnya terkait dengan perhitungan pajak penghasilan tersebut. Don't miss it. Kemudian bagaimana nih kalau kita subjek pajak kita udah tahu. Nah, objek pajak kita udah tahu. Nah, kalau yang bukan objeknya gimana? Nah, tentunya Anda penasaran bukan bagaimana kita mengetahui yang bukan objek pajaknya. Nah, ada 4 jenis yang termasuk atau yang tidak objek pajak. Nah, yang sekarang kita bahas adalah yang bukan objek pajak. Tentunya penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Misalnya dokter, advokat, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan lain-lain. Nah, ini memiliki keahlian khusus yaitu bagaimana seseorang menjalankan usaha atau bisnisnya. Nah, ini termasuk yang bukan objek. Nah, kemudian apalagi nih yang bukan objek? Nah, penghasilan yang berasal dari luar negeri. Kemudian selanjutnya apalagi? Penghasilan yang dikenakan PPh final, misalnya sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, dan lainnya yang diatur berdasarkan PP atau peraturan pemerintah. Kemudian penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, yaitu pasal 4 ayat 3. Nah, ketahui bahwa Anda ketika mengetahui bukan objek pajak, jangan dimasukkan ke
PP 23 tahun 2018 sehingga Anda tidak keliru. Oke, bagaimana pelunasannya nih ketika kita sudah menghitung? Nah, pelunasannya tentunya ada dua macam ya. Yang pertama, setor sendiri. Kemudian atau kita dipungut atau kita memperoleh bukti potong nih dari pemotongan PPh 4 ayat 2 atas peredaran bruto tertentu. Nah, WP yang mengajukan surat keterangan ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Nah, pelunasan pajaknya bisa ditentukan dengan kita nyetor sendiri atau kita dipotong. Ya, jadi bagi Anda wajib pajak orang pribadi ataupun badan tetap menggunakan PP 23 berdasarkan jangka waktu yang sudah ditentukan. Dan ketika Anda ingin melunasi pajak yang harus Anda lunaskan sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan oleh Dirjen Pajak, maka kita akan melunasinya sendiri dan kita dipotong atau kita dipungut nih, ya. Oke, jadi seperti itu pelunasan pajaknya. Nah, bagaimana nih langkah-langkahnya? Tentunya Anda penasaran bukan? Bagaimana Anda melaksanakan PP 23 ini? Terus stay tune di Michael Consulting, bagaimana Anda mengetahui langkah-langkah pelaksanaan PP 23, tentunya hanya di Michael Consulting. Ingat, orang bijak taat pajak. Terima kasih.